Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelin Disrafian Burhan, NPM 224111028, kelas manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi uji normalitas. Pengertian normalitas. Normalitas dalam konteks statistika merujuk pada distribusi data yang mengikuti pola distribusi normal atau Gaussian. Distribusi normal juga dikenal sebagai kurva lonceng atau kurva Gauss, memiliki bentuk simetris dengan puncaknya, tengah dan ekor yang menyebar ke dua arah. Distribusi ini dapat dipresentasikan oleh fungsi kepadatan probabilitas Bell-Shapes. Ketika data mengikuti distribusi normal, sebagian besar nilai terpusat di sekitar nilai rata-rata dan sebagian besar nilai berkumpul di sekitar satu deviasi standar dan rata-rata. Normalitas merupakan asumsi penting dalam banyak metode statistik parametrik seperti uji hipotesis dan interval kepercayaan yang mengasumsikan bahwa data berasal dari distribusi normal. Uji normalitas digunakan untuk menguji sejauh mana data kita sesuai dengan asumsi distribusi normal. Beberapa uji normalitas yang umum digunakan melibatkan perbandingan antara statistik uji yang dihitung dari data dengan distribusi normal yang diharapkan. Jika data tidak memenuhi asumsi normalitas, ada langkah-langkah yang tepat diambil, seperti transformasi data atau menggunakan metode statistik non parametrik. Baik, selanjutnya uji hipotesis. Pentingnya normalitas dalam statistik. Yang pertama ada uji hipotesis parametrik. Banyak uji hipotesis parametrik seperti uji T dan uji F memerlukan asumsi bahwa data berasal dari distribusi normal. Ketidaknormalan dapat mempengaruhi validitas statistik dan interpretasi hasil uji. Yang kedua, ada interval kepercayaan. Interval kepercayaan untuk parameter populasi sering bergantung pada asumsi normalitas. Jika data tidak normal, interval kepercayaan yang dihasilkan mungkin tidak akurat. Yang ketiga, regresi linier. Analisis regresi linier memiliki asumsi bahwa residu selisih antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya berdistribusi normal. Jika residu tidak normal, interpretasi regresi dapat menjadi tidak akurat. Selanjutnya, metode uji normalitas. Yang pertama ada Shapiro-Wilk test. Uji Shapiro-Wilk adalah uji statistik yang digunakan untuk menguji apakah sampel data berasal dari distribusi normal. Statistik uji ini menghasilkan nilai W, di mana nilai mendekati 1 menunjukkan bahwa data cukup dekat dengan distribusi normal. Yang kedua ada Kolmogorov-Smirnov test. Uji Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk menguji sejauh mana distribusi sampel data sesuai dengan distribusi teoritis tertentu, termasuk distribusi normal. Statistik uji berfokus pada nilai paling besar antara distribusi empiris dan distribusi teoritis yang diuji. Yang ketiga ada Anderson-Darling test. Uji Anderson-Darling adalah modifikasi dari uji Kolmogorov-Smirnov dengan memberikan bobot lebih besar pada ekor distribusi. Hal ini membuat uji ini lebih sensitif terhadap perbedaan di bagian ekstrim distribusi, sehingga cocok untuk mendeteksi ketidaknormalan pada ekor distribusi. Selanjutnya, interpretasi hasil uji normalitas.
Interpretasi uji normalitas melibatkan pengevaluasian nilai p-value yang dihasilkan uji statistik yang digunakan. P-value adalah ukuran probabilitas bahwa data berasal dari distribusi normal. Berikut adalah beberapa panduan umum untuk interpretasi hasil uji normalitas. Yang pertama, p-value lebih besar dari alfa tingkat signifikansi yang dipilih. Jika p-value tingkat signifikansi yang dipilih biasanya 0,05, maka tidak cukup bukti untuk menolak hipotesis nol. Anda dapat menyimpulkan bahwa data tidak menunjukkan bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa mereka tidak berasal dari distribusi normal. Yang ketiga, ada p-value kurang dari atau dengan alfa. Jika p-value tingkat signifikan yang dipilih, Anda dapat menolak hipotesis nol. Ini dapat diartikan bahwa Anda cukup bukti untuk menyatakan bahwa data tidak berasal dari distribusi normal. Yang ketiga, ada uji normalitas signifikan. Jika hasil uji normalitas signifikan p-value kecil, mungkin ada indikasi bahwa data tidak terdistribusi normal. Dalam hal ini, perlu dilakukan analisis lebih lanjut atau pertimbangan terkait dengan asumsi normalitas. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian uji normalitas. Yang pertama, keuntungan uji normalitas, validasi statistik parametrik. Uji normalitas penting untuk memvalidasi metode statistik parametrik seperti uji T, analisis varian, dan regresi linear. Asumsi normalitas harus terpenuhi agar hasil analisis statistiknya dapat diandalkan. Yang kedua, peningkatan daya statistik. Jika data memenuhi asumsi normalitas, metode statistik parametrik dapat memiliki daya statistik yang lebih tinggi daripada metode non-parametrik. Dengan kata lain, mereka lebih mungkin untuk mendeteksi perbedaan yang sebenarnya jika ada. Yang ketiga, keakuratan interval kepercayaan. Interval kepercayaan untuk parameter statistik dapat lebih akurat jika data distribusi normal. Interval kepercayaan yang dihasilkan dari metode statistik parametrik dapat menjadi lebih konsisten dan informatif. Selanjutnya, kerugian uji normalitas. Yang pertama, sensitivitas terhadap ukuran sampel. Beberapa uji normalitas dapat menjadi sangat sensitif terhadap ukuran sampel. Dengan ukuran sampel yang besar, uji normalitas memungkinkan menunjukkan hasil yang signifikan meskipun distribusi data cukup dekat dengan normal. Yang kedua, pentingnya dengan ukuran sampel besar. Dalam beberapa kasus, asumsi normalitas mungkin tidak sangat kritis dengan ukuran sampel yang besar, sehingga menggunakan uji normalitas pada sampel besar mungkin tidak memberikan keuntungan yang signifikan. Yang ketiga, ada pengaruh outlier. Keberadaan outlier dapat mempengaruhi hasil uji normalitas. Meskipun ada metode yang lebih tahan terhadap outlier, tetapi outlier dapat memberikan kesan bahwa data tidak distribusi normal. Yang keempat, ada alternatif metode non-parametrik. Terdapat metode statistik non-parametrik yang dapat digunakan tanpa asumsi normalitas. Jika data tidak memenuhi asumsi ini, metode non-parametrik dapat memberikan solusi yang lebih robust. Yang kelima, ada keberlanjutan analisis. Jika data tidak memenuhi asumsi normalitas, terutama dalam kasus ukuran sampel kecil, mungkin perlu mempertimbangkan metode statistik non-parametrik. Namun, metode non-parametrik mungkin memiliki kekurangan sendiri terkait dengan daya statistik interpretasi hasil. Penting untuk selalu mempertimbangkan konteks spesifik dari analisis data dan memilih metode yang paling sesuai dengan karakteristik data yang dihadapi. Jika normalitas penting, pastikan bahwa asumsi ini memang terpenuhi sebelum menerapkan metode statistik parametrik. Selanjutnya, memilih uji normalitas yang tepat. Yang pertama, kelebihan cocok untuk ukuran sampel kecil hingga besar, sensitif terhadap ketidakaman pada bagian distribusi. Yang kedua, kekurangan mungkin
mungkin kurang tepat untuk distribusi miring. Yang ketiga ada uji Kolmogorov. Kelebihannya cocok untuk ukuran sampel kecil hingga besar, mudah digunakan. Kekurangannya ketidaknormalan pada bagian lain, ekstrim distribusi. Yang ketiga ada uji Anderson-Darling. Kelebihan lebih sensitif terhadap ketidaknormalan pada ekor distribusi. Kekurangannya lebih kritis terhadap ukuran sampel kecil. Yang keempat ada uji Lilliefors. Kelebihannya variasi dari uji Kolmogorov-Smirnov yang cocok untuk ukuran sampel kecil. Kekurangannya sensitivitas terhadap ukuran sampel. Yang kelima ada Quantilepage. Kelebihannya menyediakan visualisasi yang baik untuk menilai normalitas, cocok untuk menilai keseluruhan bentuk distribusi. Kekurangannya tidak memberikan hasil statistik yang langsung. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.